Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Mitsubishi meluncurkan varian terbaru dari SUV compactnya. Ini adalah Mitsubishi X-Force yang sekarang disuntik dengan teknologi bantuan semi otonom ataupun ADAS. Mereka sebutnya sebagai Diamond Sense. Dan harganya dijual lebih mahal, hanya 8 juta dibandingkan yang varian Ultimate ataupun trim tengah. Dan ini menjadi tawaran menarik untuk konsumen Indonesia dengan tampilan X-Force yang memang futuristik, dinamis, dan sekarang ditambah dengan teknologi ADAS-nya. Nah, seperti apa rasa berkendaranya? Cari tahu di video kali ini. Ya, jadi memang nggak ada perbedaan antara desain varian yang sebelumnya, yang Ultimate ataupun Exit. Dia masih mengemas tawaran New Dynamic Shield, di mana lampu depannya ini, headlightnya dia mengusung tema T-shape dan sudah pakai penerangan LED, lengkap juga dengan lampu DRL. Jadi memang konsep Dynamic Shield ini menawarkan kesan yang barli, kokoh, dan juga dinamis sebuah ataupun khas sebuah mobil SUV perkotaan. Nah, tawaran pembedanya adalah di tawaran warnanya. Nah, ini adalah warna merah versi terbarunya, dan sekarang untuk varian yang Diamond Sense ditambah dengan warna two-tone ataupun perbedaan antara warna bodi utama dan juga warna atapnya yang menggunakan warna hitam. Desain depan samping nggak berbeda, terus juga di bagian belakang masih serupa, dan juga untuk velgnya ini masih mengemas ring 18 inci. Jadi memang hanya fokus pada penambahan fitur keselamatan dan juga, oh ya, ini dia bertambah airbags-nya menjadi 6. Dari sebelumnya yang varian Exit ataupun yang varian Ultimate hanya mengemas 4 airbags. Nah, varian yang Diamond Sense sekarang dikasih ataupun disuntik dengan 6 airbag sekaligus. Sekarang kita cobain langsung aja rasa berkendara dari Mitsubishi X-Force Diamond Sense. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita langsung cobain aja nih si Mitsubishi varian X-Force yang terbaru ya. Jadi ini melengkapi ataupun jadi opsi paling termahal dan paling lengkap dari X-Force. Ya, dia adalah Diamond Sense yang ketambahan sebenarnya fokusnya kepada fitur keselamatan. Tadi selain ada tambahan 6 airbags dari sebelum 4 airbags, sekarang juga dilengkapi nih untuk fitur ADAS-nya. Kalau melihat sebelumnya yang Ultimate dan juga yang Exit itu hanya ada 2 peranti ADAS ya. Mulai dari rear cross traffic alert itu untuk notifikasi ketika kita mundur, terutama ada sensor di belakang untuk memperingati supaya kita tuh lebih bisa hati-hati gitu ya ketika mundur untuk bagian belakang. Lalu juga ada blind spot warning, itu udah ada di varian Ultimate. Ini adalah notifikasi di kaca berupa titik segitiga, jadi ketika ada mobil di belakang dia akan ngasih tahu notifikasi di kacanya, jadi supaya lebih hati-hati ketika kita ingin pindah jalur. Sekarang ditambahin lagi nih fitur ADAS-nya. Sekarang kedapatan ya paling penting adalah adaptive cruise control dengan low speed follow. Jadi ketika mobil adaptif ini aktif gitu ya, jadi ketika kendaraan di depan ataupun objek di depan melakukan pengereman atau deselerasi sampai ngerem, dia akan melakukan pengereman nih mobil. Langsung si X-Force ini juga akan kembali berjalan ketika mendeteksi mobil di depan sudah berjalan ataupun pindah jalur. Ada juga fitur yang baru adalah leading car detection. Jadi ketika ini fungsinya ketika Anda lagi di macet, mobil berhenti, tapi kita nggak aware dengan mobil di depan sudah jalan. Nanti dia akan ngasih notifikasi bahwa kita tuh harus jalan. Jadi kita nggak dikalsonin deh sama pengendara di belakangnya. Itu juga cukup penting. Dan ada fitur forward collision mitigation system. Ini juga fitur penting, fitur keselamatan yang oke banget untuk sebuah mobil ya. Karena memang dia akan memberikan notifikasi ataupun alert warning ketika mobil ini sudah mepet banget sama kendaraan di depan, dan ketika kita nggak juga melakukan pengereman, si rem ataupun si teknologinya sensor-sensor akan langsung mengambil ataupun mengintervensi rem agar si mobil ini bisa terhindar dari potensi tabrak depan. Oke, cara ngaturnya ada tombol di sebelah kanan, tentu ini tombol baru di varian Ultimate Diamond Sense. Jadi kita aktifin nih tombol paling kanan. Jadi ketika sudah hijau, dia minimal 30 km/jam baru bisa aktif untuk adaptive cruise control-nya. Nah, ketika sudah aktif, di panel meter berukuran 8 incinya ini yang TFT akan muncul warna hijau, juga diikuti dengan simbol adaptive cruise control-nya juga hidup. Nah, di sebelah kirinya ini ada pengaturan jarak antara mobil kita dengan mobil di depan. Ada 3 step jarak dari adaptive cruise control-nya. Tentu yang pertama ini lebih dekat, 2 lebih sedikit mepet, dan yang ketiga dia akan lebih jauh. Jadi ini kita bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan dan juga situasi lalu lintas. Terutama dipakai di jalan tol ini bakal lebih asik dan juga lebih nyaman ya, karena memang sudah dibekali dengan adaptive cruise control with low speed follow.
Kita cobain seperti di depan ini ada mobil, kita cobain ngikutin mobil di depan. Jadi kita tekan ini ya sampai berwarna hijau. Oke, dia sudah nyala. Kita cepetin sedikit deh speednya di 40 dan kita atur jalaknya di nomor 2 saja. Oke, nah dia akan melakukan pengereman secara otomatis dan langsung akan ngegas lagi ketika mobil di depan juga ikut berjalan. Ini teman-teman, saya nggak nginjak rem dan juga nggak nginjak pedal gasnya. Karakter adaptifnya ini smooth untuk melakukan pengereman tuh dia nggak bikin kaget, dan juga momentum ataupun pergerakan dengan jarak di depan ini juga cukup presisi. Tapi memang mobil ini belum dilengkapi dengan fitur lane keeping assist. Jadi untuk pergerakan ke kiri dan ke kanan dia belum bisa membaca marka jalan, jadi harus diatur ataupun kita harus tetap mengendalikan setirnya. Hanya untuk mengambil alih atau memberikan semi otonom untuk mengereman, lalu ngegas, dan juga mengatur jarak dengan kendaraan di depan. Nah, bicara spesifikasi, mesinnya masih sama dengan X-Force yang sebelumnya, baik varian yang Ultimate ataupun yang Exit. Jadi memang mesin ini berbagi platform dengan Mitsubishi Xpander. Jadi pakai mesin berkode 4A91 Mifec 1500 cc 4 silinder DOHC 16 katup. Nah, dari mesin ini mampu menghasilkan tenaga 104 horsepower pada putaran mesin 6000 rpm dan torsinya di 144 Nm pada putaran mesin di 4000 rpm. Jadi bisa didapat torsinya mulai dari putaran mesin rendah. Jadi cocok banget, memang sudah kita cobain juga waktu itu, menawarkan mesin yang bisa dibilang cukup dan juga menyajikan konsumsi bahan bakar yang jempolan. Selebihnya fitur-fitur keselamatan masih ada seperti pengereman ABS, lalu juga EBD, ada auto hold, ada brake assist, lalu juga ada hill start assist, ada electronic stability control, dan juga ada fitur active yaw control. Jadi fitur active yaw control dan active stability control ini bekerja secara bersamaan untuk ataupun agar mobil ini bisa lebih safe ketika kita harus melakukan akselerasi dan juga manuver yang cukup ekstrim. Yang saya suka dari X-Force adalah panel ataupun head unitnya. Ini cukup informatif dan gimmick-gimmicknya oke-oke nih. Kayak ada informasi dari kendaraan, dari ambient temp, lalu juga ada barometer, lalu juga ada altitude ya, kemiringan dari mobil, sampai dengan driving score. Jadi ini bisa jadi panduan supaya kita berkendara lebih irit ataupun lebih baik saat mengendarai Mitsubishi X-Force. Ya, jadi memang dengan tawaran ataupun penambahan fitur ADAS, ini jadi salah satu tawaran menarik ya dari Mitsubishi yang sekarang juga bisa mengikuti ataupun bersaing ketat dengan para rival-rival lainnya seperti Toyota Corolla Cross Hybrid, lalu juga Hyundai Creta ataupun dari Honda HR-V. Ya, setelah tadi impresi singkat menjajal Mitsubishi X-Force varian Diamond Sense. Mobil ini dijual dengan harga 422,9 juta atau lebih mahal 8 juta dibandingkan varian di tengahnya Ultimate. Jadi pilihan menarik dengan tambahan 8 juta. Mobil ini sekarang lebih advance, lebih safety, dan juga lebih lengkap dengan tambahan fitur ADAS-nya. Bagaimana teman-teman dengan tambahan fitur ADAS ini dan juga harga yang ditawarkan oleh Mitsubishi untuk X-Force Diamond Sense? Sampaikan komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.